Warga korban dan warga memenuhi pintu masuk lokasi tambang J Resources di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Mereka menunggu kabar pencarian korban di lokasi tambang emas yang longsor. Hingga Rabu siang, jumlah korban meninggal dunia sebanyak 2 orang. Petugas pencarian masih mencari penambang yang diperkirakan masih terperangkap di area tambang. Ada belasan mobil ambulans disiagakan untuk menunggu datangnya korban agar bisa dibawa ke rumah sakit daerah Kota Mobagu. BNPB sebelumnya menyebut area tambang ini merupakan tambang emas tanpa izin. Salah satu keluarga korban, Jamal Paputungan, warga desa Tanoyang, Bolaang Mongondo mengatakan ia masih menunggu kabar cucunya yang diperkirakan masih tertimbun longsor. 3 hari lalu. 3 hari lalu. Terus kabar terakhir bagaimana? Kabar terakhir sekarang belum diketahui kabar bagaimana. Kalau teman-temannya dari Tanoyan? Teman-teman dari Tanoyan 2 orang sudah tadi malam sudah di rumah. Kondisinya mereka bagaimana? Alhamdulillah selamat, tapi ada luka-luka. Luka-luka ya. Dan saat ini kita sudah tersambung melalui telepon dengan Bupati Bolaang Mongondo Yasti Suprejo Mokoago. Selamat malam Ibu Yasti. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yasti, sampai malam ini berapa korban yang sudah berhasil dikeluarkan dari tambang? Sampai malam ini ada 8 korban yang sudah meninggal dunia dan 19 orang korban selamat. Saat ini kami pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo dan tim bersama-sama dengan Polres, TNI AD, pemerintah Kota Mobagu, Basarnas, BPBD dan tim kesehatan kami semuanya masih di lokasi. Karena masih cukup banyak, diperkirakan masih cukup banyak korban yang ada terperangkap di dalam lubang dan evakuasi kami belum berhenti walaupun hari sudah malam karena alhamdulillah malam ini cuaca masih cukup baik dan masih fokus untuk penyelamatan korban yang hidup maupun yang sudah meninggal. Bu Yasti, sudahkah ada angka pasti berapa orang yang masih ada di dalam? Sampai malam ini kami belum mendapatkan angka yang pasti, tapi dari sebagian yang selamat kami tanya itu masih bervariasi. Ada yang menyampaikan bahwa masih ada sekitar 80 orang, juga ada yang lain menyatakan bahwa masih ada lebih dari 100 orang yang terperangkap di dalam, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Bagaimana rencana penyelamatannya Bu Yasti? Dan sambil menunggu penyelamatan itu apakah ada kemudian kemungkinan misalnya tabung oksigen dimasukkan, makanan dimasukkan untuk para korban terjebak yang masih hidup? Mbak Putri, lokasi TKP itu sangat sulit medannya. Yang pertama itu kemiringannya 90 derajat. Kemudian kondisi tanahnya sangat labil. Dan kita juga sangat berhati-hati melakukan evakuasi karena kita juga takut nanti tim yang turun juga akan menjadi korban. Karena di dalam lubang itu sendiri itu sudah tertimbun dengan batu-batu dan banyak jiwa yang ada di dalam. Betul-betul kita hati-hati karena takut nanti kita menyelamatkan orang yang di dalam, di luar ini ikut menjadi korban. Karena memang situasinya curam sekali, 90 derajat dan itu dalamnya itu kurang lebih ada hampir 100 meter. Tingginya. Iya, kami juga mendapatkan gambarnya sekarang. Jadi bagaimana rencananya sekarang? Apakah mereka yang saat ini sudah berhasil selamat, diselamatkan Pak dengan cara apa? Dan apakah itu bisa pola yang sama dilakukan kembali? Atau bagaimana sejauh ini rencananya Bu Yasti? Jadi yang selamat itu, yang dievakuasi sejak tadi malam itu, jam 11 sampai subuh, itu pada saat itu korban yang selamat itu masih berada di mulut lubang itu. Masih berada di mulut lubang, jadi agak walaupun sulit tapi masih bisa kita keluarkan.
sampai dengan malam ini memang kita agak kesulitan karena sudah mulai masuk ke dalam dan Mbak Putri harus tahu masuk di dalam tambang peti itu lubangnya kecil-kecil dan banyak jaringannya di dalam. Ya. Nah, kita khawatir oksigen itu memang sudah tidak bisa masuk lagi di situ karena memang celah-celah itu sudah tertutup. Ada celah yang lain boleh kita masukin, tapi kalau kita goyang satu batu saja itu akan ambruk secara keseluruhan. Jadi memang tim Basarnas itu agak hati-hati untuk melakukan evakuasi. Saat ini tim Basarnas kemudian berkonsultasi dengan pihak-pihak mana saja, Bu Yasti? Kita sama-sama itu tim di lokasi sekarang ini masih ada Pak Kapolres dari Polda juga ada, kemudian tim dari TNI, dari BPBD, Kesehatan, baik itu dari Kabupaten Bola Mongondo maupun dari kota-kota Mobagu, semuanya kita tim lengkap ada di lokasi sampai dengan malam ini. Bu Yasti, kami ingin konfirmasi lagi karena sebelumnya ada yang menyebutkan bahwa ini ada hubungannya dengan J Resources. Apakah ini masih ada hubungannya atau mereka adalah para peti yang kebetulan menambang di sekitar lokasi itu? Ya, betul. Wilayah ini adalah wilayah kontrakarya dari J Resources Bola Mongondo dan ini ada peti ya yang namanya peti penambang emas tanpa izin, yang memang medannya sangat sulit, mereka pun masuk di situ memang ya butuh tenaga yang ekstra di situ dan saya kira itu agak kesulitan untuk J Resources memantau keadaan di tempat itu karena memang itu jurangnya sangat dalam dan mereka juga melakukan penambangan di situ memang high risk betul, tapi ya saya sebagai bupati selalu menghimbau agar mereka mengajukan permohonan untuk menjadi WPR dan kemudian IPR. Saya siap merekomendasi tetapi tidak di wilayah kontrak-karya. Ada berapa banyak kemudian tambang ilegal yang berada di wilayah ini saja misalnya Bu Yasti? Apa yang kemudian sekarang akan dilakukan terhadap tambang-tambang ilegal itu melihat apa yang sekarang terjadi? Saya memang prihatin karena memang masyarakat saya kebanyakan adalah penambang emas tanpa izin. Sayangnya sampai dengan hari ini wilayah pertambangan rakyat di Kabupaten Bola Mongondo tidak ada, apalagi IPR, izin pertambangan rakyat. Beberapa kali saya melakukan sosialisasi karena peti ini cukup banyak di wilayah saya di Bola Mongondo. Kemungkinan ada ribuan orang yang bekerja sebagai penambang emas tanpa izin. Tapi sampai hari ini baru satu yang mengajukan rekomendasi kepada gubernur untuk menjadi wilayah pertambangan rakyat dan kemudian diajukan lagi izin pertambangan rakyat. Masalahnya yang diajukan ini adalah wilayah kontrak karya dari J Resources. Sehingga mungkin akan sangat sulit bagi gubernur untuk mengeluarkan izinnya. Apakah kemudian akan ada penindakan pasca peristiwa ini, Bu Yasti? Memang kita sekarang masih menunggu evakuasi, tapi kemudian sudah ada hal seperti ini di depan mata membahayakan, resikonya sangat besar. Apa yang kemudian akan dilakukan terhadap tambang-tambang ilegal lainnya? Mbak Putri, kita fokus dulu sekarang ini untuk penanganan korban, baik yang selamat maupun yang sudah meninggal. Setelah itu tentu nanti kami akan berkoordinasi dengan provinsi, kepolisian, dan TNI karena kalau masalah pertambangan ini bukan wilayah saya mohon maaf, saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Oke, baik. Bu Yasti, terima kasih. Semoga segera mendapatkan solusi untuk mengeluarkan warga dari sana. Kami besok akan kembali menghubungi Ibu untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih banyak Bu Yasti, selamat malam.